Kalau sudah IPA konspirasi itu adalah project gua gitu. Oke. Jangan corona konspirasi aja ya. Oh, nambahin konspirasinya aja gitu ya. Oke. Kenapa nih? Sebenarnya itu apa ya, bisa dibilang ini kayak project solo gua sih. Jadi gua waktu itu emang pengen bikin sebuah band ya, sebuah project ya, mungkin project solo. Mungkin kayaknya kalau pakai nama Sudaipa Konspirasi kayaknya lebih apa ya, lebih kayak sesuatu aja gitu, kayak wah konspirasi apa nih gitu. Iya. Gitu. Jadi ketika nyari itu aja sih, nyari apa, maksudnya nyari kayak bikin sesuatu yang Menarik aja sih. Iya. Yang sepertinya kecernya ataupun mengundang telinga untuk apaan tuh ya gitu ya. Ya kayak gini sih, kayak mungkin kalau kita bicara soal band itu kan banyak kepala ya, gitu ya. Jadi kalau project solo kan ya udah kepalanya gua aja gitu. Ambil posisi teratasnya ya. jadi kalau banyak kepala itu kan banyak ide, banyak masukan lah gini. Jadi akhirnya karena kebanyakan orang, akhirnya bandnya bisa bubar gitu, karena kan kebanyakan kepala. Yang ini maunya gini, yang ini maunya gini. Jadi ngeband itu kan ego ya. Iya benar. Kuat banget gitu. Jadi kalau cuma satu kepala udah, bandnya tetap bakal jalan. Gitu. Iya. Cuma kalau banyak kepala kan gini lah, misalnya kita ngomongin masalah, ya kita nih bawa mobil nih ya. Iya. Pasti supir cuma satu kan, ada supir ada dua gitu. Iya. Nah, kalau supirnya sampai 10. Oke, tapi ngomong-ngomong Mas Adib, sebelum kita lebih jauh, situasi pandemi di tempatnya Mas Adib sudah terkendali kah, atau untuk ngebandnya sudah boleh jalan kah, gimana itu Mas Adib? Oke, kalau Jakarta sih udah ya kayak PSBB, PPKM gitu udah nggak ada ya. Jadi kita emang udah melanda ya corona ya. Jadi semua juga orang yang mungkin main musik kan sekarang udah pada vaksin ya. Terus gua juga ada vaksin juga gitu kan. Jadi kayaknya sekarang Jakarta kayaknya udah mulai konser-konser sih. Cuma mungkin belum bisa yang langsung brok banyak gitu. Cuma ya ada lah, udah mulai ada apa ya? Ada terlihat titik terang. Gitu, cahaya gitu. Iya. Dibanding 2020 itu buat gue masa kegelapan itu. Masa kegelapan ya? Kapan ya berakhir ya? Iya, ini kapan ya? Kok gini-gini aja ya hidup ya? Oke, Mas Adib, mungkin sebelum kita lebih jauh ngobrol tentang latar belakang dari Sudaipa. Siap. Oke, baik sahabat kreatif, sebelum kita ngobrol lagi dengan Mas Adib terkait konspirasi ataupun Sudaipa Konspirasi memilih nama yang agak cetar dan menyita perhatian ini, berarti kita dengerin dulu yang berikut. Rahayu Mau nyalek ya, pura-pura baik gitu. Mau jadi pemimpin gitu, citraan gitu. Bener-bener. Lalu ini good question nih. Jadi tujuannya itu ya pengen bawa musik Indonesia ya, terutama ya. pernah berhenti bermimpi ya, mimpi. Ya pernah minta mimpi deh, karena mimpi bakal jadi nyata kok gitu. Selagi dikejar ya. Iya, asal kita ya kerja keras. Iya benar. Gitu, jangan cuma mimpi mulu kerja kagak gitu. Mimpinya gini doang. Oke, ini banyak orang bertanya gitu, karena mungkin lihat dari profil-profil dari Instagram gua gitu, Iya benar. yang spooky, yang horror gitu, dan sempat ada berapa bulan yang lalu ada yang nge-DM gua
ya kayak pengen gabung di sebuah sekte. Wow. Ya kayak Illuminati, gereja setan. Iya. Terus gue bilang, wah ini kayaknya salah nih. Apa pernah gue mau manggung ya di sebuah mall? Ya kok nggak perlu gue bilang lah mulai di. Iya. Terus IO udah oke, udah pas yang apa ya, mungkin manajemen mau melihat profil gue atau foto gue, wah jangan, ini satanik. Parah gitu. Iya, maksudnya gini sih, apa ya? Don't judge the book from the cover gitu ya. Jadi kadang penampilan itu bisa menipu gitu ya. Orang yang terlihat sangar, gondrong, baju hitam-hitam, celana robek-robek, mungkin aja di hatinya Hello Kitty gitu. Iya, pandangan boleh sangar tapi hati Melayu gitu ya. Iya, malah ada kebalikannya, orang yang terlihat rapi, intelektual, ya berpendidikan bagus, terus kerjanya pakai jas, rapi, atau korupsi. Ya kan? Yang pasti hati-hati dengan jadi jangan pernah melihat, wah kayaknya nih orang maling nih, jangan tentu gitu. Gue banyak cerita sih soal kayak gitu, jadi ya gue sih nggak ada masalah nih, ya udah, yang penting kan gue terlihat kan dari siaran gue ketawa-tawa gitu. Dici. Ini terima kasih buat RRI, terutama tepuk tangan dong buat RRI. Thank you. Yang udah selalu mensupport Today Pak Konspirasi gitu, karena ya media itu paling apa ya, paling penting ya buat musisi ya, karena musisi itu besar karena media gitu. Jadi kalau misalnya media mendukung ya pasti musisi senang gitu, dan yang pasti ada juga media yang lebih ke pro asing, misalnya dia lebih mentingin band-band dari luar gitu, band-band lokalnya nggak terlalu di gubris ya. Iya, ya buat gue itu sih ya janganlah, di sini kok banyak musisi yang bagus-bagus, lo angkat dulu nih, baru nanti yang luar-luar gitu, karena anak bangsa dulu gitu. Iya. Jangan orang asing mulu, anak bangsa nih lebih berpotensi gitu. Biar dikatakan British kan. Mungkin ini sobule kali ya. Jadi dukungannya ya kalau gue sih ngerasain RRI emang nggak pernah pilih kasih sih. Selalu mendukung anak negeri lah, anak bangsa ya. Amin. Putra daerah gitu dia. Maksudnya ya didukung, ada ini punya karya bagus, ayo dialog, ayo talkshow, ayo kita ngebahas gitu. Cuma ada media-media yang mungkin kayak wah terlalu milih-milih, terus yang apa ya, yang mungkin karena temennya atau gengannya atau apa, jadi lebih pro. Kalau ini kan enggak, rata semua. Benar. Ya, tepuk tangan dong. Rasanya pasti kalau band lama itu kita ibarat kalau kita apa ya, bikin masakan ya, kita ngomongin koki ya. Iya. Kita lagi bikin resep gitu ya. Mungkin kalau band lama itu udah ada resepnya loh. Misalnya kita taruh bawang merah, bawang putih segini, ya garam segini. Dia udah ada resepnya, udah ada resepnya. Udah lebih familiar ya. Jadi kita tinggal goreng aja gitu. Cuma kalau kita bikin band sendiri itu kita kayak lagi ngeramu, lagi kita ngeracik. Wah, kita pengen bikin masakan apa nih ya? Kayaknya kita pengen masukin ini dah. Apa mungkin mau campur pakai ada pedesnya, ada manisnya gitu kan. Maksudnya jadi kayak eksperimen, dan gue suka gitu hal-hal yang baru itu, buat gue suka gitu dibanding yang udah ada ya lu tinggal nyicip, tinggal makan doang gitu ya. Gue lebih demen racik dulu gitu kan, berasa apa ya, berasa kayak lu kayak ada sesuatu gitu, kayak wah enak nih gue bikin resep ya, bikin menu ya, bikin masakan baru nih. Jadi makanya jadi kayak buat gue kayak challenge, gue suka tantangan sih gitu dibanding yang udah ada terus gue jalanin gitu sih. Kompleksnya mungkin hasil karya sendiri jauh lebih nikmat dibanding yang gratisan gitu ya, ya.
Oke, Mas Adif mungkin. Jadi sebenarnya kalau 30 tahun yang lalu mungkin agak susah masalah teknologi ya. Kita apa-apa mungkin nggak kayak sekarang ya, mungkin lebih mudah. Kayak mungkin zaman dulu pengen bikin demo harus beli kaset kosong, kan pakai tape ya, mungkin kalau inget dulu ya kan. Itu gue sering banget gitu beli kaset kosong harga 1.000 perak kali. Sempat berapa lama begitu Mas Adif? Ya lumayan sih. Ngerasain yang namanya gue ada punya pengen bikin kan, kalau sekarang kan udah banyak soundcard yang bener. Bisa kita ngerekam dengan bagus. Kalau dulu kan kaset kosong udah ngerekam jeng gini, baru kita namanya masuk studio. Studio pun juga dulu kan ya mahal ya. Bener. Buat namanya rekaman itu ya kita harus, apalagi kalau rekaman pakai pita ya, itu benar-benar prosesnya ya kita harus latihan benar-benar nih sampai benar-benar bagus baru masuk studio. Karena kalau kita masih belum benar nanti ngulang-ngulang. Nah, kalau ngulang-ngulang pasti kan ngabisin pita ditiban-tiban mulu. Dan itu harga pita nggak mahal gitu kan. Dan ya jujur sih kalau dulu mungkin agak fight ya, agak struggle ya. Minta ampun banget ya. Kalau sekarang mungkin ya lebih praktis gitu ya. Jadi kalau misalnya mau rekaman bisa ya, yang mesti kita bisa bikin kayak sampel-sampel demo bisa gitu tanpa harus beli kaset kosong kayak zaman gue dulu gitu. Oke. Masih ingat ya kaset pita gitu. Udah selesai tuh kayaknya sesuatu. Dulu itu mental sih yang lebih. Benar. Karena kita emang ngerasain bener-bener buat namanya bisa menghasilkan karya itu emang susah gitu. Jadi emang teknologi kan belum mendukung ya, internet pun belum booming kayak sekarang kan gitu semua. Dan dulu juga editing belum terlalu perfeksionis. Makanya jadi kalau sekarang kan tinggal edit aja main 8 bar udah ya, lu main gini aja ya. Ketukannya nggak tepat tinggal edit gitu ya. Iya dirapin ya kan. Oke, kita singgung lagi dengan kalau bicara masa depan ya mungkin apa ya, kalau gua gambarin ya gua tipe orang gua biasanya ngasih sebuah harapan ya ke teman-teman gitu. Ayo kalau pengen kita sama-sama maju, ayo kita bareng-bareng gitu. Kalau pengen musik kita bisa sampai ke Eropa atau kemana gitu atau ke luar negeri ya ayo kita bareng-bareng. Jadi gue tuh kayak ngasih sebuah harapan sih ke mereka. Jadi kayak ayo kita coba kita jalanin gitu, karena masa depan itu bakal tercipta setelah kita apa yang kita lakukan gitu. Maksudnya ada pepatah yang mengatakan masa depan apa yang kau lakukan hari ini. Gila, inspirasi banget. Atau masa depan ada di kakimu, jadi kemana lo melangkah gitu ya. Kalau lo melangkahnya sering dogem ya udah masa depan dogem aja gitu. Iya, kalau lo masa depan lo ya lo ke tempat belajar ya, lo study, lo diskusi sama orang ya bakal berat. Atau mungkin begini deh, ini kan lo jadi host ya, ya kali aja lo sering jadi host terus akhirnya Presiden Jokowi dengar nih, wah udah kali aja nih jadi jubir aja jadi amin. Jangan lupa ya. Iya benar. Komisi ya. Pakai pajak juga. Bubuan itu buat gua orang yang mengkotak-kotakan musik musik maksudnya musik yang dia mainin dia ngerasa lebih keren, musik orang lain nggak keren, atau musik teman-temannya lebih keren, atau ya kayak gitu-gitu kan ibaratnya kayak orang bikin tembok. Mungkin kalau tahu cerita tentang tembok Berlin itu kan kayak ngebisain Jerman Barat sama Jerman Timur kan, jadi nggak ada kebersamaan. Jadi dipisahin. Makanya orang-orang yang kayak gitu harusnya berbahaya buat gua, karena dia harusnya musik itu kan universal ya. Musik itu nggak ada melihat warna kulit, tidak ada melihat agama lo, tidak melihat
kasta ya, mau kaya mau miskin ya kan. Terus tidak melihat semuanya. Jadi musik itu mempersatukan. Cuma kalau ada orang yang punya band atau ya semacam kubu-kubuan atau geng-gengan atau bikin blog, ya buat gua orang-orang kayak gitu malah memperlambat. Orang-orang itu malah akhirnya bikin musik di Indonesia makin nggak bisa lebih maju lagi karena dia udah bikin blog, udah bikin kubu gitu. Jadi ya kalau gue bilang sih orang-orang gitu emang harus dihindarkan sih, karena ya percuma juga nanti kita diskusi sama dia ngerasa wah ini band gue lebih beda gitu ya. Kalau ini band temen gue lebih beda. Ya kalau kayak gitu ya itu kan musik itu kan selera ya. Iya benar-benar. Mungkin ada orang bilang dangdut nggak enak, cuma ada yang bilang dangdut enak. Iya benar. Kan, atau mungkin kebalikan metal ya begitu. Jadi ya nggak usah ada perbandingan lah, karena kita bukan lagi kompetisi adu tinju gitu. Kalau Mas Adep sendiri dasarnya emang karena ya dia merasa itu teman-temannya gitu. Tiba-tiba ada orang yang maksudnya misalnya gini, ada sebuah kayak komunitas ya, misalnya dia coba masuk di komunitas itu dan ya mungkin ada bikin paham atau gimana gue nggak ngerti ya. Jadi karena mungkin kita sama-sama di ya kebersamaan, akhirnya dia mikir bahwa ya ini teman-teman gue ya lebih keren dibanding orang lain. Nah ya itu kan berbahaya juga. Mungkin jadi lebih mengarah ke komunitas yang netral aja gitu. Jadi sebenarnya ya kita kalau mau bikin komunitas, mau bikin perkumpulan atau mau bikin paguyuban atau mau bikin wadah ya harusnya netral, nggak usah namanya lebih ke pro sini condong sana sini ya. Iya kan bukan lagi berpolitik ya. Oke, kalau Oke, ya banyak sih ya. Jadi star syndrome itu mungkin sebuah penyakit ya buat musisi-musisi yang baru ngehits tiba-tiba langsung viral. Wah dia ngerasa wah gue nih bintang 5 di bintang 7. Iya. Udah kayak hotel ya. Ya sebenarnya itu sih kalau gue bilang apa ya, orang-orang yang kaget gitu ya mungkin ya. Mungkin dia ngerasa dia melakukan cuma nggak terlalu capek-capek tiba-tiba langsung viral dan dia ngerasa wah ya udah dia kaget gitu. Beda sama orang yang step by step ngelewatin 1 tangga 2 tangga sampai akhirnya sampai 10 tangga, itu berasa dia udah nggak kaget lagi karena buat dia melakukan sebuah perjuangan ini benar-benar emang didasarkan emang ya dia fight gitu. Jadi ada prosesnya ya. Iya ada prosesnya, jadi nggak yang langsung kaget wah tiba-tiba gue viral gitu. Cuma orang-orang kayak gitu kan gampang hilangnya gitu karena cepet tenar cepet hilang gitu. Sesaat ya banget ya. Ya beda sama orang-orang yang lewatin benar-benar step by step, dia bakal jadi bintang selamanya. Enggak mungkin kita juga kemarin juga ada diskusi juga sama RRI di Surabaya juga, hostnya juga ngomong gitu, bang kenapa bang ya band-band lama itu lebih gampang apa ya maksudnya selalu ingat terus ya lagu-lagunya. Recycle, iya. Ya karena itu tadi prosesnya mungkin mereka tuh emang nggak yang gampang gitu melewati. Ya maksudnya bikin band nggak langsung genjang upload terus langsung viral, enggak gitu. Yang namanya pernah di PHP-in label juga pernah, gue juga sempet gitu ya di PHP-in. Mari kita curhat. Lagu lah asik nih, coba bikin lagi. Iya. Yang ada di serius gitu, cuma dipuji-puji aja, di PHP. Bener. Itu pengalaman. Ya udah paham gitu. Cuma ya udah buat gua itu apa ya? Kita buat namanya untuk namanya sebuah bintang itu emang mental harus dijatuhin gitu. Harus ada yang kayak gitu-gitu gitu. Harus ada yang namanya ya hater itu pasti ya gitu. Kita dalam kehidupan pasti ya nggak mungkin lah selamanya ada yang senang gitu. Pasti ada yang nggak suka gitu ya kan. Walaupun kita udah berbuat baik tetap aja wah ini apaan sih gondrong doang sih. Misalkan. Iya benar. Iya, jadi kayak dicari-cari salahnya mulu gitu, ya kan? Ya itu buat gue sih nggak
ya nggak soal sih. Gue udah sering ada orang kayak gitu, dan buat gue tetap keep going, tetap maju terus, pantang mundur. Oke, aku Oke, jadi kalau musisi senior itu ya harusnya lebih apa ya, lebih kayak ngomong ya sama musisi junior. Jadi kayak ayo ngajak kita ngumpul, jangan ada ya tadi bikin blog, bikin apa, bikin karena gue nih musisi senior, jadi senior aja, terus yang juniornya nggak diajak. Oh gitu. Jangan kayak gitu juga. Iya. Ya kalau emang pengen maju, ayo kan, karena si senior ini kan emang kita bakal hidup lama kan, nggak bakal punah juga. Iya. Ya pasti yang junior ini yang menggantikan. Nah kalau kita bikin statement kayak blok-blokan, gue nih musisi senior, lo junior, nanti si musisi junior akan berbalas lagi ke bawahnya lagi. Dan jadi beregenerasi sikap dan sifat yang kurang. Tahun jarak 10 tahun itu udah makanya gue kurang setuju sih ada orang yang bikin kayak gitu, bikin blog, bikin apa, masa ini gue senior nih, gue duluan nih main musik. Oke, mungkin lo senior gitu ya kan, cuma ya udahlah, maksudnya ya lu lebih dewasa lagi gitu, lebih jadi orang tua gitu. Ayo kita ngomong tuh, maksudnya kayak yang muda-muda diajak, jangan yang muda-muda ditinggalin. Yang ngajak teman-temannya aja ya kan, itu juga nggak bagus ya. Akhirnya besoknya yang cerita ya kayak di sekolah STPDN tuh yang ada mukul-mukul tuh. Iya. Masuk TV, ya dipukul-pukulin, nanti di bawahnya juga gitu. Ngikut lagi, nyonton gitu ya. Terus sampai berpuluh tahun gitu kan, bahaya kayak gitu. Oke, Mas Adi mungkin dalam jadi ya ini pertanyaan bagus juga ya. Jadi kalau gue bilang frontman atau leader ya, jadi dia itu harus bisa ngomong juga ya, maksudnya dalam arti dia harus bisa berdiskusi sama teman-teman yang lain di band itu. Dia harus tahu tentang musik ya, maksudnya knowledge, pengetahuannya gitu. Jadi dia melihat musik tuh nggak cuma satu arah, cuma dia harus melihat musik tuh harus lebar. Jadi kalau bisa dia tuh ini dia harus bisa mainin semua genre. Jadi dia biar tahu, oh kalau genre ini lebihnya ini, kurangnya ini. Oh kalau ini, jadi dia tahu gitu. Jadi dia bisa dibilang harus apa ya, punya jiwa kepemimpinan gitu. Iya, karena ya jujur kalau misalnya kita ngomongin pemimpin agak susah ya. Karena ya mungkin kalau nonton debat capres gitu ya, itu kan ngomonginnya soal politik, ngomongin sosial, ngomongin ekonomi, yang ngomongin pertahanan gitu. Semuanya dia harus tahu gitu. Karena kan nggak semua orang bisa jadi pemimpin gitu. Emang presiden bisa ada 2, emang gubernur ada 2 ya kan? Cuma 1 kan? Sisanya wakilnya gitu kan. Benar. Ya kalau bisa gue bilang ya, kalau mau jadi pemimpin atau di band atau mungkin di perusahaan, ya dia harus bisa apa ya, mungkin bisa melihat ke depan ya, visioner. Jadi mungkin 5 tahun lagi musik seperti apa ya, 10 tahun lagi. Jadi dia update terus gitu. Jadi dia mengikuti perkembangan. Gak cuma gitu aja ya kan. Akhirnya yang kayak gitu aja yang bakalan ditinggalkan, karena zaman bakal berubah kok gitu. Ya seperti kita tahu, mungkin ya tahun 60 seperti apa musik, 70 seperti apa. Ganti terus kan. Ganti terus. Gitu. Oke, Mas Adem, ini ya kalau mau terjun di dunia musik itu awal-awal ya mungkin kayak gue awal-awal mungkin ya ikut orang aja dulu. Maksudnya dalam arti kata ya, kita kan nggak tahu jalan nih gitu. Ibaratnya kita pengen bangun perusahaan, ya kerja dulu di perusahaan orang gitu. nempel Ya awalnya kan gitu, orang pengen jadi bos, ya jadi karyawan dulu. Mana ada orang terakhir jadi bos.
Ya kan, ya Bill Gates aja, ya Steve Jobs gitu, atau yang lain-lain lah, orang-orang kayak miliarder di dunia ya awal-awalnya emang ya kerja dulu sama orang gitu. Benar. Dulu sama orang, ya lu udah tahu situasi. Oh seperti ini ya, maksudnya kalau misalnya gue mau bikin perusahaan ini ya, atau mungkin seperti ini ya, misalnya kalau gue pengen bermusik, karena kan lu udah tahu, karena dulu kan gue ikut orang dulu, oh seperti ini, oh jadi gue tahu pas gue bikin project, jadi gue udah tahu gue mesti ngapain gitu. Jadi ya emang awalnya emang kita harus ikut orang dulu biar tahu jalan gitu, karena ya kalau kita langsung coba namanya terjun, nanti bisa-bisa nanti kita nyasar, nggak bisa jalan pulang. Benar-benar autodidak sih. Ya, saran gue ikut orang dulu, karena kalau ikut orang lo udah tahu, oh kebanyakan situasi, oh seperti ini. Benar-benar. Gitu. Jangan nanti lo sosok tahuan, gue pengen jalan sendiri. Yang ada lo nanti banyak, karena kan banyak mafia gitu kan, nanti, nanti ikut kompilasi gue ya, nanti bikin kaos sama gue, nanti lo ditepu kan. Jadi makanya lo ikut orang aja dulu gitu lo, gitu. Oke, untuk Lina tuh. Iya. Ya ini banyak terjadi ya, maksudnya dia pengen nunjukin kalau bahwa di tahun segini dia udah bermusik, di tahun segini dia udah jangan sampai netizen saja. Tanya lagi, bang, kok abang sering posting foto lama, abang sekarang ngapain? Nah, ntar orang bakal bertanya gitu. Kalau cuma kerjaannya foto-foto lama mulu, ya sekarangnya mana nih, update-nya mana? Kalau bahas nggak bisa move on, lebih tepatnya gitu. Gue masih berjaya nih di tahun ini, ya kan itu udah 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, ya udahlah. Orang tuh pengen nungguin sekarang, lo ngapain gitu? Update-nya mana yang terbaru? Orang pengen yang terbaru, karya terbaru. Oke. Gitu. Oke, Mas Adi. Jadi project selanjutnya ini Cudewa Konspirasi ada, ya mungkin dapat tawaran lagi kompilasi sama band-band USA ya, Amerika. Ya mudah-mudahan ini bisa terrealisasi gitu, mudah-mudahan Cudewa Konspirasi bisa masuk di kompilasi ini, karena buat gua ini adalah sebuah langkah yang bagus gitu, walaupun mungkin orangnya belum sampai duluan ke negara itu, tapi lagunya udah sampai duluan, itu buat gue bagus gitu, karena semakin kita bawa musik kita sampai ke negara orang gitu ya, memperkenalkan ya, termasuk budaya juga kan, karena kan musik gue ini ada etnik ya, ada budaya Indonesia ya, yang pasti gue pasti pengen terus berkarya terus, dan pasti pengen dapat dukungan juga nih sama pemerintah, mudah-mudahan, apalagi mudah-mudahan kalau ada yang lagi dengar nih bapak-bapak di pemerintah, mohon Pak dukung kita Pak. Benar, mudah-mudahan. Maksudnya kalau musisi etik itu kalau tidak didukung ya sayang, karena dia ini kan kalau dibilang, kalau dibelah nih dadanya nih, diambil hatinya, udah ada Garuda gitu. Simpelnya. Makanya jadi pemerintah harus mendukung, karena kalau tidak didukung nanti ya kasihan gitu, maksudnya udah mencoba namanya pengen bawa merah putih, bawa merah putih gitu, nah, makanya didukung. Oke, Mas Adi, kalau kita yang pengen kepo-kepo, wajib bisa langsung di follow Instagram gua @_Cudaiva, Facebook @Cudaiva, terus YouTube @Cudaiva ya, sama ya, Instagram dan YouTube sama Cudaiva Konspirasi ya, di follow juga, karena kita bakal banyak update, kita bakal terbuka kok, mungkin buat yang dengar musisi di Sibolga yang pengen berkonspirasi, yang pengen berkolaborasi, karena ya kita pengen terus mengembangkan musik Indonesia sampai ya tadi gue bilang sampai ke planet Mars. Gitu. Oke, Mas.